Halo Sobat 100, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kita ketemu lagi dalam program 100 Institute. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Wisnu Eko Saputra. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensupport tentang pembahasan soal ujian nasional yang diadakan di daerah Provinsi Jakarta yang dilaksanakan pada bulan Maret kemarin. Nah, ini biasa di Jakarta disingkat dengan UCUN ya, UCUN periode yang kedua. Nah, ini dah soalnya. Nah, di sini ada 40 soal dan kita nanti akan membahas dimulai dari nomor 1 ya Sobat 100. Kemudian mungkin nanti akan ada beberapa trik nih untuk menyelesaikan soal-soal UCUN yang bisa lebih cepat mungkin daripada metode yang biasa seperti itu. Dan ini juga bisa membuat Sobat 100 nanti bisa meningkatkan materi atau mungkin bisa memahami konsep-konsep yang lebih mantap lagi untuk mempersiapkan ujian nasional pada tanggal 23 April nanti. Oke? Bagaimana Sobat 100? Kita langsung saja ya, lebih cepat untuk membahas UCUN periode kedua di daerah Provinsi Jakarta ini. Oke. Nah, untuk soal yang pertama bisa dilihat. Oke, pada suatu kompetisi matematika, skor diperoleh jika menjawab benar. Oh, maaf. Ini ada yang terlewat ya Sobat 100. So, pada suatu kompetisi matematika, skor 4 diperoleh jika menjawab benar, skor negatif 2 jika menjawab salah, dan skor 0 jika tidak menjawab. Dari 40 soal, Ayu menjawab 35 soal dan skor yang diperoleh 104. Banyak soal yang dijawab benar adalah. Nah, di sini ada 40 soal ya Sobat 100. Oke, kita bagi terlebih dahulu untuk papannya. Yap. Oke, nomor 1. Nah, tadi ada 40 soal. Kemudian si Ayu tadi menjawab 35 soal. Nah, dari 35 soal ini berarti ada, oh ya, sepertinya kekecilan ya Sobat 100. Saya gedekan terlebih dahulu angkanya. Nah, ada 35 soal. Nah, kemudian dari 35 soal skornya adalah 104. Ini adalah skornya. Kemudian karena ada 40 berarti ada soal yang tidak dijawab. Nah, kita uraikan terlebih dahulu. Misalkan kalau saya yang tidak dijawab itu saya simbolkan T, berarti yang tidak dijawab adalah 5 soal. Nah, kemudian karena yang ditanya adalah banyak soal yang benar, sedangkan yang benar tidak tahu. Nah, kita misalkan yang benar adalah X. Kemudian yang salah adalah 35 dikurangi X. Seperti itu. Nah, skor benar ini adalah bernilai 4. Kemudian, oh salah, di sini 0 ya Sobat 100. Nah, di sini bernilai 0, yang benar itu bernilai 4, kemudian yang salah itu negatif 2. Nah, kemudian kita kalikan, karena benar itu dikali 4 berarti 4X ditambah dengan negatif 2 yang bernilai salah yaitu 35 dikurangi X. Nah, dikali dengan 5 dikali 0 sama dengan 104. Nah, ini bernilai benar, ini yang salah, dan ini yang tidak dijawab. Nah, kalau kita kalikan berarti 4X ditambah negatif 2 dikali dengan 35 adalah negatif 70. Kemudian negatif 2 dikali negatif X adalah positif 2X. 5 dikali 0 adalah 0. Nah, sama dengan 104. Nah, kita bisa operasikan 4X dengan 2X. 4X ditambah 2X adalah 6X dikurangi dengan 70 sama dengan 104. Nah, untuk menentukan nilai X kita pindah ruaskan. 6X negatif 70 dipindah ruas menjadi 70 ya Sobat 100. 104 ditambah 70.
Nah, berarti 6X itu sama dengan 174. Sehingga X-nya adalah 174 kita bagi dengan 6. Berapa ayo? Nah, kalau X adalah 174 dibagi 6, maka mendekatinya adalah 2, kemudian 9 ya sobat 100. Nah, jadi 2 dikali 6 adalah 12. 17 dikurangi 12 adalah sisa 5. 54 dibagi 6 adalah 9. Maka banyak soal yang benar ada 29 soal. Nah, jadi di sini untuk jawabannya adalah yang bagian C, yaitu 29 soal. Ini yang bernilai benar. Oke, cukup mudah kan sobat 100? Untuk nomor 1. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor yang kedua. Nah, nomor yang kedua adalah ini soalnya. Nah, 2 pecahan yang nilainya antara 2/3 dan 8/9 adalah. Nah, ada optionnya. Yang pertama 4/9 dan setengah, yang B 1/2 dan 3/4, yang C 3/4 dan 5/6, dan D 4/9 dan 1/4. Nah, caranya agar lebih mudah, kita bagi terlebih dahulu dalam menjadi pecahan yang desimal. Nah, tadi ada 2/3 dan 8/9. Nah, kita menentukan mencari 2 buah pecahan yang ada di antara 2/3 dan 8/9. Nah, kalau kita bentuk ke dalam desimal, pecahan desimal, 2/3 adalah 0,67 ya sobat 100. Kemudian kalau 8/9 kalau kita bentuk ke dalam desimal itu adalah 0,80 ya. 9 dikali 8 itu adalah 72. Sisa 8 berarti ini kemungkinan sekitar 0,77 dan seterusnya. Nah, kita mencari 2 buah pecahan yang di antara 0,67 dan 0,77. Di sini tadi ada pecahan yang option yang pertama tadi ada 4/9. Nah, 4/9 kalau kita bentuk ke dalam pecahan desimal nanti akan diperoleh 0, sekitar 4 dan seterusnya. Nah, oke, biar lebih cepat kita pakai kalkulator ya sobat 100 ya. Kemudian selanjutnya kalau seandainya sebentar. Oke, kalau 1/2 adalah 0,5. Nah, ada lagi optionnya adalah 3/4 itu adalah 0,75. Ada lagi di sini ada 5/6. Nah, kalau 5/6 sama dengan, nah kita coba 5/6. 5 dibagi 6 sama dengan 0,8333. Nah, 0,8333. Kemudian ada 1/4. 1/4 adalah 0,25. Nah, optionnya itu aja ya sobat 100. Ada 4/9, 1/2, kemudian 3/4, 5/6 dan 1/4. Variasinya hanya ini saja dan dia dikombinasikan dengan bilangan yang lain. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke dalam batasnya. Tadi adalah 0,67 dan 0,77. Nah, kalau kita lihat ini tidak mungkin ya sobat 100 karena ini di bawah 0,67. Ini juga tidak mungkin karena ini juga di bawah. Ini kemungkinan. Kemudian ini juga mungkin dan ini juga tidak mungkin. Jadi bilangan pecahan antara 2/3 dan 8/9. 2 pecahan itu adalah 3/4 dan berapa tadi?
Nah, benar. 5/6. Nah, ini adalah dua pecahan di antara 2/3 dan 8/9. Kalau kita lihat di optionnya, dan ini dia yang C. Jadi 3/4 dan 5/6. Nah, seperti itu ya Sobat 100. Jadi kita tidak perlu menjabarkan sampai jauh, tinggal mungkin ambil dua tanda desimal di belakang koma. Oke? Nah, 1, 2 dan selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 adalah hasil dari 2/3 pangkat 4 adalah. Nah, ini kita masuk ke dalam materi pangkat dan akar. Nah, untuk menyelesaikan soal pangkat dan akar, nomor 3 kita harus hafal dulu sifat-sifatnya. Nah, 2/3 dipangkatkan 4. Nah, seperti ini bisa langsung dipangkatkan 4, bisa juga kita bentuk ke dalam pangkat pecahan. Nah, kalau kita bentuk 2 itu sama halnya dengan 2/1, dikali dengan 3 pangkat. Kalau akar itu berarti pangkatnya 1/2. Nah, kemudian dipangkatkan dengan 4. Oke. Nah, dalam sifat operasi hitung bilangan berpangkat, kalau pangkatnya dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan dikalikan. Maka sama dengan 2/1 dipangkat 4 berarti 1 dikali 4. Maka 2/4. Kemudian dikali 3/1 dipangkatkan 4. Setengah kali 4 adalah 2. Berarti di sini 3/2. Nah, habis itu kita operasikan. 2/4 berapa? Nah, 2/4 adalah 16 ya, Sobat 100. Kemudian 3/2 adalah 9. Nah, 16 dikali 9 adalah 144. Nah, ini adalah jawabannya. Oke? Nah, kalau di optionnya, hasil dari 2 dikali akar 3 pangkat 4 adalah yang D, yaitu 144. Oke? Bisa lanjut Sobat 100? Nah, kita lanjutkan ke nomor yang keempat. Nah, nomor yang 4. Nah, ini tentang pangkat lagi Sobat 100. Nah, hasil dari 2/27 ditambah 6/3 dibagi dengan 2/48 dikurangi akar 12 adalah. Nah, ini adalah operasi dalam bilangan pangkat dan akar. Kemudian dilihat bahwa akarnya ini berbeda. Kalau akarnya berbeda, kita tidak bisa jumlahkan ataupun kurangkan. Makanya kita harus sederhanakan terlebih dahulu. Nah, untuk menyederhanakannya, kita tulis dulu soalnya. Nah, 2/27 ditambah 6/3 dibagi dengan 2/48 dikurangi akar 12. Nah ini kan berbeda nih Sobat 100. Tapi akar 27 kita bisa sederhanakan. Nah, 27 itu sama halnya dengan 9 dikali 3. Karena 9 di akar adalah 3. Nah, sama dengan 2 akar, di sini 9 dikali 3. Kemudian ditambah dengan 6/3. Dibagi, nah 48 itu sama halnya dengan 16 dikali 3. Maka 2/16 dikali dengan 3. Dikurangi, kalau 12 adalah 4 kali 3. Maka akar 4 dikali 3. Nah, selanjutnya kita bisa sederhanakan. Nah, akar dari 9 adalah 3. 3 dikali 2, maka di sini 6/3. 3-nya nggak bisa diakar. Kemudian ditambah dengan 6/3. Dibagi dengan akar 16 adalah 4. Maka 4 dikali 2, 8/3. Nah, akar 4 adalah 2. Maka dikurangi 2/3. Nah, sekarang kita lihat. Di sini sudah sama, akar 3, akar 3, akar 3, akar 3. Nah, kita bisa operasikan. Bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Nah, kalau kita jumlahkan maka sama dengan 6 tambah 6 berarti 12/3.
3. 8 akar 3 kurangi 2 akar 3 adalah 6 akar 3. Nah, sekarang nih Sobat 100. Dalam sifat akar, kalau ada yang sama, ini bisa dicoret atau dibagi. Nah, akar 3 di atas, akar 3 di bawah. Jadi ini bisa habis. Kemudian 12 dibagi 6 adalah 2. Jadi optionnya adalah 2. Ini adalah jawabannya. Nah, kalau kita lihat sekarang untuk nomor 4 tadi, hasil dari 2 akar 27 ditambah 6 akar 3 dibagi 2 akar 48 dikurangi akar 12 adalah yang D ya Sobat 100, yaitu 2. Cukup mudah kan sampai soal nomor 4? Nah, oke. Selanjutnya kita ke soal nomor yang kelima. Sama juga ini tentang bilangan akar. Nah, bentuk ekuivalen. Nah, bentuk 1/2 ditambah akar 5 ekuivalen dengan. Nah, kalau ekuivalen berarti kalau ini bilangan yang belum rasional. Nah, maka kita harus rasionalkan bentuk pecahan ini terlebih dahulu dengan mengalihkan sekawannya. Nah, seperti apa nih? Nah, coba diperhatikan ya Sobat 100. Nah, sekarang nomor 5. Nomor 5 adalah 1/2 ditambah akar 5. Nah, ini adalah pecahan yang belum rasional. Nah, cara merasionalkannya kita kalikan dengan sekawannya. Kita tulis lagi 2 ditambah akar 5. Nah, untuk mencari sekawannya, lihat penyebutnya. Nah, penyebutnya adalah 2 suku, yaitu 2 ditambah akar 5. Maka sekawannya adalah kalau dia 2 ditambah, maka nanti sekawannya adalah 2 dikurang. Jadi fokusnya di sini. Jadi pengalinya adalah 2 dikurangi akar 5. Dibagi 2 dikurangi akar 5. Jadi atas bawah pembilang dan penyebut dikali sekawan dari penyebut 2 ditambah akar 5. Oke? Nah, kita kalikan, karena dikali 1 berarti kan nilainya tetap sama ya Sobat 100. Jadi 2 dikurangi akar 5 dibagi dengan, nah kalau tandanya di sini plus, di sini min, ataupun di sini negatif, di sini positif, bilangannya sama nih, 2 akar 5, 2 dan akar 5, 2 dan akar 5. Kita langsung tuliskan aja. 2 dikali 2 berapa? 4 kan? Nah, akar 5 dikali akar 5 berarti 5. Nah, tandanya di sini selalu negatif. Seperti itu. Jadi bilangan pertama dikuadratkan, bilangan kedua dikuadratkan, tandanya selalu negatif. Oke? Nah, maka kita bisa kurangkan, karena di atas tidak bisa dikurangkan, kita tulis kembali. Dikurangi akar 5 dibagi dengan 4 dikurangi 5 adalah negatif 1. Nah, karena dibagi negatif 1 berarti yang positif jadi negatif. Kemudian yang negatif jadi positif. Maka ini menjadi negatif. Jadi negatif 2. Ini menjadi positif ditambah akar 5. Atau kita bisa balik akar 5. Ups, salah ya. Akar 5 dikurangi 2. Nah, ini adalah jawabannya. Bisa yang paling atas atau bisa yang ini. Yang di bawahnya sama saja, kita tinggal balikan saja. Lah, kita lihat di option mana yang paling tepat. Nah, di sini ada 2 ditambah akar 5. Nah, berbeda ya Sobat 100. Kemudian 2 dikurangi akar 5. Kemudian akar 5 dikurangi 2. Dan yang terakhir akar 5 ditambah akar 2. Nah, yang paling tepat adalah yang C, yaitu akar 5 dikurangi 2. Oke? Cukup mudah kan Sobat 100? Ingat kalau perkalian dengan sekawannya. Sepertinya sudah penuh nih ya Sobat 100. Saya hapus dulu ya. Oke. Nah, lanjut sekarang ke nomor 6. Nah, ini yang nomor 6 itu tentang pola bilangan. Soalnya adalah perhatikan gambar pola di bawah. Nah, banyak lingkaran pada pola ke-50 adalah, nah di sini dilihat ada pola lingkarannya, yang pertama cuma 1, yang kedua ada 3,
Yang ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kemudian yang keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah 4 ada 10. Nah, ada pola bilangan dalam bentuk gambar. Nah, yang ditanyakan adalah pola bilangan ke-50. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tidak perlu menggunakan rumus barisan aritmatika 32 atau barisan geometri dan sebagainya. Kita bisa ingat dengan konsep rumus untuk pola segitiga. Ini kan bentuknya seperti segitiga kan Sobat 100. Nah, bentuknya kan seperti segitiga. Jadi kita bisa menggunakan rumus UN segitiga. Nah, gimana nih UN segitiga? Jadi yang 6. Oke. Nah, untuk pola segitiga UN-nya adalah UN sama dengan N dikali dengan N plus 1 kemudian dibagi 2. Nah, ini adalah rumus UN dari segitiga. Nah, karena yang ditanyakan adalah U50, maka kita tinggal substitusikan aja. N-nya kita ganti dengan 50. Nah, berarti U50 itu sama dengan 50 dalam kurung 50 ditambah 1 berarti 51 ya Sobat 100. Langsung saja. Kemudian dibagi dengan 2. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Kita bagi yaitu 25. Nah, berarti U50 itu sama dengan 25 dikali dengan 51. Nah, berapa nih? Oke, kita pakai si pintar kecil ini ya Sobat 100. 25 dikali dengan 51 yaitu sama dengan 1275. Nah, ini adalah 1275. Oke. Jadi U50 dari barisan pola bilangan segitiga ini adalah 1275. Nah, kalau di option kita lihat yang A 1050, yang B 1075, yang C adalah 1500 dan D-nya adalah 1275. Jadi, jawaban yang paling tepatnya adalah yang D, yaitu 1275. Nah, ingat ya Sobat 100 untuk pola segitiga, yaitu UN sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, oke. Selanjutnya kita ke nomor yang ketujuh. Nah, nomor yang ketujuh ini tentang perbandingan nih Sobat 100. Nah, bentuk perbandingan paling sederhana dari 60 km per jam banding 8 meter per detik adalah. Nah, dalam konsep perbandingan untuk membandingkan sesuatu, satuannya kita harus samakan terlebih dahulu. Di sini satuannya kilometer per jam dan di sini satuannya adalah meter per detik. Jadi kita harus samakan terlebih dahulu. Kita mau bawa ke kilometer per jam atau ke meter per detik. Nah, nomor 7. Oke. Di sini saya tulis dulu 60 km per jam dibanding dengan 80 meter per detik. Nah, saran saya kalau mau menyederhanakan, kita bawa kesatuan ke yang kecil saja. Jadi yang kita rubah kilometer per jamnya menuju meter per detik. Nah, karena kalau kita turunkan maka kita akan kalikan. Nah, kilometer ke meter berarti menambah 0 berapa Sobat 100? Ya, 0,3 ya. Jadi menjadi 60.000 meter. Kemudian karena dia per, berarti dia dibagi. Nah, jam ke detik. 1 jam itu 60 menit. 1 menit adalah 60 detik. Maka jam ke detik itu 3.600. Jadi dia dibagi 3.600 detik. Nah, dibanding dengan 80 meter per detik. Nah, kakak tulisnya per biar sama. Nah, ini kan sudah sama nih satuannya, berarti kita bisa coret. Nah, ini bisa habis seperti itu. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan bagian sini terlebih dahulu. Nah, di sini nolnya udah ada 2, kita bisa coret. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita sederhanakan, ini kita bisa bagi 6. Ini kita bagi 6 berarti jadinya 100.
Nah, maka tinggal di sini ada 6. Nah, jadi 100/6 dibanding dengan 80. Oke? Nah, karena kalau membandingkan dia harus bilangan bulat terkecil. 100/6 belum bilangan bulat. Nah, biar lebih enak kita kalikan 6 saja. Nah, kalau kita kalikan 6 berarti pecahannya akan hilang. Dan 80 juga dikali 6. Nah, kalau dikali 6 berarti di sini adalah 100 dibanding dengan 480 ya sobat 100. Ya, 480. Nah, kalau kita sederhanakan kita bisa bagi sebentar. Kalau kita bagi nolnya bisa hilang. Nah, berarti tinggal 10 banding 48. Kalau kita bagi lagi, kalau kita bagi 2 adalah 5. Bagi 2 adalah 24. Nah, jadi perbandingannya menjadi 5 dibanding 24. Nah, ini adalah perbandingan dari 60 km per jam banding 80 meter per detik. Nah, kalau di optionnya kita lihat bentuk perbandingan paling sederhana dari 60 km per jam banding 80 meter per detik adalah 5/24. Kalau kita lihat di optionnya 5/24 adalah yang option yang C ya sobat 100. Nah, ini adalah 5/24. Seperti itu. Ingat, kalau membandingkan berarti satuannya harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, oke. Sepertinya kakak haus. Kita minum dulu ya sobat 100. Nah. Oke, semangat lagi. Lanjut. Nah, lanjut sekarang yang nomor 8. Nah, nomor 8 ini juga tentang perbandingan. Nah, perbandingan banyak uang Ani dan Budi adalah 3/4. Kemudian perbandingan banyak uang Budi dan Cici 6/7. Jika jumlah uang mereka bertiga adalah Rp105.000, maka selisih uang Ani dan Cici adalah. Nah, ini adalah perbandingan tapi ada 3 orang. Ani dan Budi, kemudian sama Cici juga. Nah, kita bisa tuliskan nih. Saya singkat aja ya, Ani itu A, Budi adalah B, Cici adalah C, biar lebih simpel. Nah, nomor 8. Diketahui yang pertama tadi, Ani banding Budi itu sama dengan 3/4. Nah, kemudian Budi banding Cici. Budi banding Cici adalah 6/7. Oke. Diketahui jumlah uang mereka bertiga. Oke, jumlah uang A plus B plus C adalah Rp105.000. Nah, yang ditanyakan adalah selisih uang Ani dan Cici. Nah, kita lihat dulu perbandingan yang ada di sebelah kiri. Di sini ada Budi. Nah, ada Budi ya. Oke, di sini juga Budi. Tetapi dilihat dalam perbandingannya Budi ini di sini ada 4 dan di sini adalah 6. Nah, padahal orangnya sama, tapi perbandingannya berbeda. Jadi langkah pertama kita harus samakan terlebih dahulu perbandingan Budi ini. Bagaimana caranya biar sama? Nah, kita tentukan dengan KPK dari 4 dan 6. KPK 4 dan 6 adalah, ya betul ya, 12 ya. Nah, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Maka biar jadi 12, 4 ini harus dikali 3. Jadi bagian atas itu harus dikali 3. Kemudian 6 biar jadi 12 dikali 2. Maka di sini harus kita kalikan dengan 2. Nah, kalau kita bentuk lagi maka A banding B itu sama dengan kali 3 berarti 9 dibanding 12. Kemudian B banding C. B banding C sama dengan kali 2 berarti 12 dibanding 14. Nah, dilihat di sini nih, Budi. Nah, Budinya di sini angkanya sudah sama. Nah, kalau sudah sama kita bisa tulis dalam satu garis lurus. Nah, kalau kita tuliskan satu garis lurus berarti A banding Budi
Ani banding Budi banding Cici sama dengan Aninya 9. Kemudian Budinya adalah 12. Nah, dan yang si Cici adalah 14. Jadi ini perbandingan mereka bertiga kalau dia sudah dituliskan dalam satu garis lurus. Nah, karena yang dicari tadi adalah selisih uang Ani dan Cici. Perbandingan Ani dan Cici adalah yang paling besar adalah Cici ya Sobat 100. Maka kita kurangkan. Nah, kita tuliskan bahwa selisih Ani dan Cici. Nah, selisih Ani dan Cici itu sama dengan yang diketahui tadi adalah jumlah uang mereka bertiga. Maka kita bisa pakai konsep perbandingan. Nah, ditambahkan perbandingannya semuanya. Berarti 9 ditambah 12 ditambah 14. Dikalikan dengan Rp105.000. Nah, karena yang dicari adalah selisih Ani dan Cici, maka Ani dan Cici dikurangkan. Jadi kalau dikurangkan adalah 14 dikurangi dengan 9. Oke, 14 dikurangi 9 adalah 5 ya Sobat 100. Dibagi dengan, nah ini nih, 9 ditambah 12 ditambah dengan 14. Yaitu 35 ya Sobat 100. Nah, 35. Kemudian dikali dengan Rp105.000. Oke? Nah, sekarang kita bisa sederhanakan. 105 dibagi dengan 35 adalah, nah ini kita bagi adalah 3 ya Sobat 100. Nah, berarti 105.000 dibagi 35 adalah 3.000. 3.000 dikali 5, maka sama dengan Rp15.000. Oke. Jadi selisih uang Ani dan Cici adalah Rp15.000. Nah, kalau kita optionnya, kita lihat. Nah, maka selisih uang Ani dan Cici adalah, nah, option yang pertama 10.000, option yang kedua 12.000, dan yang ketiga yang C yaitu Rp15.000. Jadi jawabannya adalah yang C, Rp15.000. Oke, seperti itu ya Sobat 100. Jadi yang paling penting, jika ada satu orang yang sama tapi perbandingannya berbeda, harus disamakan terlebih dahulu dengan konsep KPK. Nah, baru kita bisa masukkan ke dalam rumus selisih dan jumlah. Oke, nah kita masih kuat kan Sobat 100? Kita lanjut ke nomor yang ke-9. Nah, nomor 9. Oke, nah nomor 9 tentang pola bilangan. Suku ke-14 dari barisan bilangan 6, 20, 42, 72 adalah. Nah, suku ke-14 dari bilangan 6, 20, 42, dan 72. Nah, untuk menentukan suku ke-20, kita harus tentukan terlebih dahulu. Maaf, suku ke-14, sorry ya. Nah, untuk menentukan suku ke-14, kita harus tentukan terlebih dahulu. Barisan bilangan ini apakah barisan bilangan aritmatika, geometri, ataupun aritmatika bertingkat. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu. Nomor 9. Nah, tadi bilangannya adalah 6, kemudian ada 20, kemudian ada 42, nah kemudian ada 72 dan seterusnya. Nah, kita lihat perbedaan antara masing-masing suku. Nah, 6 ke 20 itu bertambah sebanyak 14. 20 ke 42 itu bertambah 22, dan 42 ke 72 adalah 30 ya Sobat 100. Nah, 30. Nah, ini belum sama nih barisan yang kedua bedanya. Kita lihat ke barisan yang beda yang keduanya, tingkat duanya. Nah, 14 ke 22 adalah 8 ya Sobat 100, tambahnya 22 ke 30 juga 8. Nah, ini udah sama nih.
Kalau ada barisan yang bedanya sama di tingkat yang kedua, maka ini disebut barisan aritmatika tingkat 2. Nah, untuk menyelesaikan barisan aritmatika tingkat 2, kakak punya rumus cepat. Nah, rumus cepatnya untuk menentukan rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B ditambah N-1 N-2 dikali C dibagi 2. Nah, mana N-nya ini diganti nanti dengan 14 karena yang ditanya adalah suku ke-14. Kemudian mana A, B, dan C-nya. Nah, kita langsung ke bentuk barisannya. Yang di paling atas ini adalah A, yang di bawahnya adalah B, dan yang di bawahnya lagi adalah C. Jadi kita tinggal substitusikan saja angkanya. Nah, maka langsung U14 yaitu sama dengan A-nya berapa? 6 ya sobat 100 ditambah 14 dikurangi 1 yaitu 13. Kemudian B-nya adalah 14. Nah, ditambah N-nya tadi 14 dikurangi 1 berarti 13. Oke. Dikali dengan 14 dikurangi 2 yaitu 12 dan C-nya adalah 8 dibagi 2. Nah, kita bisa sederhanakan 8 dibagi 2 adalah 4. Oke. Nah, maka ini hasilnya berapa nih? 6 ditambah. Nah, 13 dikali dengan 14. Oke. 13 dikali 14 sama dengan 182. Nah, ini adalah 182 ditambah dengan 13 dikali 12 dikali dengan 4 yaitu 624. 624. Nah, 14-nya kita tinggal jumlahkan. 6 ditambah 182 ditambah 624. Nah, kalau kita jumlahkan tinggal ditambah 182 ditambah dengan 6. Nah, yaitu 812. 812. Jadi suku ke-14 dari barisan bilangan 6, 20, 42, 72 adalah 812 di option yang A. Oke. Nah, jadi ingat ya sobat 100, ini salah satu rumus cepat untuk menyelesaikan barisan aritmatika tingkat 2. Oke. Nah, seperti ini. Cukup paham kan sobat 100? Kita bisa lanjutkan ke soal yang nomor 10. Nah, Kakak tuliskan dulu. Nomor 10 tentang pola bilangan lagi. Nih, rumus suku ke N dari suatu barisan adalah UN sama dengan 2N kuadrat dikurangi 3N. Selisih suku ketiga dan kelima adalah. Nah, di sini sudah disajikan ya sobat 100, rumus UN-nya adalah 2 kali N kuadrat dikurangi 3N. Nah, kita tuliskan dulu rumusnya. UN sama dengan 2N kuadrat dikurangi 3N. Nah, karena yang ditanyakan adalah selisih suku ketiga dan suku kelima, maka kita cari satu persatu aja biar lebih mudah. Maka U ketiga. Nah, U3 berarti N-nya diganti 3. Berarti 2 dikali 3 kuadrat dikurangi dengan 3 dikali 3. Nah, sama dengan 3 kuadrat adalah 9. Dikali 2 berarti 18 ya sobat 100. 18, 3 kali 3 adalah 9, berarti dikurangi dengan 9. Nah, 18 dikurangi 9 itu 9. Nah, U3-nya sudah dapat, yaitu 9. Selanjutnya kita cari U5. Nah, U5 adalah N-nya diganti 5. 2 dikali 5 kuadrat dikurangi 3 dikali 5. Nah, sama dengan 5 kuadrat itu 50. 50, kakak salah lagi. Nah, 5 kuadrat adalah 25 ya. 5 kuadrat 25 dikali 2 baru 50. Nah, ini 50. Nah,
dikurangi dengan 3 kali 5 adalah 15. Nah, 50 dikurangi 15 adalah 35 ya Sobat 100. Nah, ini adalah U kelima yaitu 35. Karena yang ditanyakan selisih suku ketiga dan kelima, maka yang lebih besar adalah U5. Berarti U5 dikurangi U3 sama dengan 35 dikurangi dengan 9. Nah, 35 dikurangi 9 adalah 26. Nah, oke. Jadi selisih dari suku ketiga dan suku kelima adalah 26. Kalau di optionnya yaitu yang B, yaitu 26. Oke. Cukup mudah kan Sobat 100 sampai soal nomor 10? Oke, kalau sudah cukup paham sampai soal nomor 10, kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Nah, ini cukup menantang juga karena ini nomor 11 soalnya soal cerita tentang aritmatika sosial. Nah, saya hapus terlebih dahulu. Oke, pertanyaannya seperti ini. Pak Joni meminjam uang di koperasi sebesar 5 juta rupiah yang akan dikembalikan secara mengangsur tiap bulan selama 20 bulan. Jika sisa pinjaman 6% setahun, jika jasa pinjaman 6% setahun, besar angsuran Pak Joni tiap bulan adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentang angsuran, kita harus tentukan terlebih dahulu selama 20 bulan ini Pak Joni dapat berapa ribu untuk bunganya. Karena kan kalau pinjam pasti ada bunganya dong. Nah, di sini bunga pinjamannya adalah 6% setahun. Nah, konsepnya hampir sama untuk mencari rumus bunga kalau kita menabung. Nah, nomor 11. Nah, kalau untuk mencari rumus bunga adalah sama dengan M kali W kali P. Nah, B adalah bunga, M adalah modal, W-nya adalah waktu, P-nya adalah persen. Nah, modalnya tadi adalah sama halnya dengan total pinjamannya tadi adalah 5 juta rupiah. Oke, dikali dengan waktunya selama berapa bulan? 20 bulan ya. Nah, sekarang perhatikan tadi bunganya adalah 6% setahun. Nah, bunganya 6% setahun, maka waktunya kita bagi 12 dikali 6/100. Nah, jadi kalau dia bunganya dalam setahun, maka waktunya harus dibagi 12 ya Sobat 100. Nah, kita bisa sederhanakan nih. Nah, 202-nya bisa dicoret. Nah, habis. Kemudian ini kita bisa coret, berarti di sini habis, di sini tinggal 2. Nah, selanjutnya kalau kita bisa sederhanakan lagi, 20 dibagi 2 adalah 10. Berarti 10 dikali dengan nolnya ada berapa nih? Ada 4. Nah, 10 kali 50 berarti bunganya sebesar 500.000 rupiah. Jadi selama 20 bulan bunganya itu sebesar 500.000 rupiah. Nah, ini baru bunganya. Nah, untuk mencari besar angsuran kita bisa menggunakan rumus. Jadi angsuran itu sama dengan pinjaman atau modalnya tadi ditambah bunga dibagi dengan waktunya. Dibagi dengan waktunya. Nah, pinjamannya tadi adalah 5 juta. Berarti 5 juta rupiah ditambah dengan bunganya yaitu 500.000 dibagi dengan waktunya yaitu 20 bulan ya Sobat 100. Nah, jadi 5 juta ditambah 500.000 menghasilkan 5.500.000 rupiah dibagi dengan 20. Nah, berapa nih? Nah, kita pakai kalkulator aja biar lebih cepat.
5.550.000. Nah, yaitu sebesar Rp275.000. 275.000 per bulan. Jadi setiap bulannya Pak Joni ini harus mengangsur sebesar Rp275.000. Nah, kalau di option kita bisa lihat besar angsuran Pak Joni tiap bulan adalah yaitu yang A, Rp275.000. Nah, oke, sama ya Sobat 100. Jadi optionnya untuk nomor 11 yaitu yang A. Nah, selanjutnya kita bahas nomor 12. Nah, nomor 12 ini tentang aritmatika sosial lagi ya Sobat 100. Nah, soalnya begini. Rahma menabung uang di sebuah bank sebesar 9 juta rupiah. Setelah 10 bulan, uang Rahma menjadi 9.675.000 rupiah. Suku bunga tabungan per tahun di bank tersebut adalah berapa? Jadi si Rahma ini nabung 9 juta. Kemudian selama 10 bulan uangnya jadi 9.675. Yang ditanyakan berapa banyak atau berapa persen bunga yang diberikan bank. Nah, oke, kita bahas untuk nomor 12. Nah, nomor 12, bunga selain menggunakan rumus M dikali W dikali P, kita bisa menggunakan rumus bunga. Oke, bunga itu sama dengan modal akhir dikurangi modal awal. Nah, modal akhir dikurangi modal awal. Nah, tadi disebutkan modal akhirnya, saldo terakhirnya yaitu 9.675 dikurangi dengan 9 juta. Nah, berarti besaran bunga yang diterima si Rahma tadi adalah Rp675.000. Oke, ini adalah besaran bunganya. Nah, untuk menentukan persentasenya, kita menggunakan rumus bunga yang tadi. B sama dengan M dikali W dikali P. Nah, bunganya adalah kita substitusikan Rp675.000 sama dengan modalnya tadi sebesar 9 juta. Nah, dikali waktunya tadi adalah 10 bulan. Berarti 10 per 12 dikali dengan P-nya yang kita tentukan, yang kita cari. Nah, kita bisa sederhanakan nih. Di sini nolnya ada 3, di sini juga ada 3. Kita bisa bagi. Nah, seperti ini. Kemudian ada yang bisa dibagi lagi. Nah, ini bisa. Kalau ini dibagi 12, 90.000 kalau kita bagi dengan 12, coba berapa ya? Nah, yaitu 77.500. 90.000 dibagi 12 adalah 7.500. Nah, dikali 10 maka 675 itu sama dengan 75.000 dikali P. Oke. Oh, kakak kayaknya ada yang salah nih tadi. Nah, oke, kita hapus dulu ya. Nah, ini harusnya nolnya habis 3. Nah, ini habis 3 ya. Berarti tinggal 9.000 dibagi 12 yaitu 750 saja. 750 saja nih. Nah, yang teliti ya Sobat 100 ya. Nah, terus 675 itu sama dengan 750 dikali 10 berarti 7.500 dikali dengan P. Nah, jadi untuk menentukan besaran P-nya, P sama dengan
675 dibagi dengan 7.500. Nah, untuk menentukan persentasenya kita bisa bagi 75. Ini dibagi 75 1. Nah, ini dibagi 75 berapa nih? Uh, 675 dibagi 75. Nah, 9. Jadi dibagi 75 adalah 9. Nah, maka persentasenya adalah 9/100. Atau diperoleh bisa juga adalah 9, tidak ini ya, sama dengan 9%. Nah, jadi ini besaran suku bunga yang diberikan bank kepada Rahma. Nah, kalau di optionnya suku bunga tabungan per tahun di bank tersebut adalah tadi 9%. Berarti optionnya yang B, yaitu 9%. Oke, Sobat 100, jadi diingat untuk rumus bunga itu ada 2, yaitu modal akhir dikurangi modal awal, kemudian B sama dengan M kali W kali P. Itu adalah 2 rumus bunga. Oke. Nah, lanjut ya Sobat 100. Fokus. Kita lanjut ke nomor 13. Nah, sekarang nomor 13. Nah, ini soal cerita tentang operasi hitung bilangan pecahan. Seorang penjual gorengan mempunyai stok minyak goreng 2/3 kilo. Kemudian penjual gorengan itu membeli minyak lagi sebanyak 5/1/3 kilo. Jika setiap hari memerlukan 1,5 kilo untuk menggoreng dagangannya, maka minyak yang tersedia dapat dipakai selama. Nah, yang ditentukannya berapa hari nih? Kalau ada persediaan minyak goreng 12/2/3 dan 5/1/3, kemudian setiap harinya 1,5 kilo. Nah, tadi nomor 13. Nah, karena dia stok awalnya adalah 12/2/3. Kemudian dia beli lagi. Beli lagi berarti dia ditambah dengan 5/1/3. Nah, habis itu dia setiap harinya memerlukan 1,5 kilo. Maka kita harus bagi dengan 1,5 kilogram. Nah, tapi ingat, sebelum kita bagi, 2 buah bilangan pecahan ini harus kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi kita total terlebih dahulu, baru kita bagi dengan 1/2. Nah, sama dengan, nah kita bisa, karena ini penyebutnya sudah sama, sudah enak Sobat 100. Jadi kita bisa tambahkan 12 ditambah 5, itu adalah 17. Kemudian 2/3 ditambah dengan 1/3 adalah 1. Nah, 17 ditambah 1 berarti 18 ya Sobat 100. Maka stok yang dimiliki penjual gorengan tadi ada 18 kg. Kemudian dibagi dengan, nah kalau mau membagi ataupun mengali, ini adalah bilangan pecahan campuran. Kita harus bentuk terlebih dahulu ke dalam bilangan pecahan biasa. Nah, kalau kita bentuk ke dalam bilangan pecahan biasa, maka 2 dikali 1 yaitu 2 ditambah 1, 3. Berarti 3/2. Nah, seperti itu. Nah, ingat dalam pecahan juga, kalau kita membagi, kita harus balik penyebut menjadi pembilang. Nah, berarti 18 itu dikali dengan 2/3. Jadi ini kita balik. Tadi di sini ada penyebut menjadi dari tadi menjadi pembilang menjadi penyebut, kemudian penyebut menjadi pembilang. Tandanya pun berubah, pembagian jadi perkalian. Nah, kalau kita bisa sederhanakan, 18 dibagi dengan 3 yaitu 6 ya Sobat 100. Nah, kemudian 6 dikali 2 itu adalah 12 hari. Nah, jadi stok
minyak goreng yang dimiliki penjual ini adalah 12 hari ya Sobat 100. Nah, jadi maka minyak yang tersedia dapat dipakai selama 8 hari, 9 hari, 10 hari, dan yang D 12 hari. Berarti optionnya yang paling benar adalah yang D, yaitu 12 hari. Nah, seperti itu ya Sobat 100. Jangan lupa bentuk operasi hitungnya tadi harus dijumlah terlebih dahulu baru dibagi. Karena kalau kita bagi terlebih dahulu nanti jawabannya akan menjadi pecahan. Oke? Nah, diingat untuk konsepnya. Kemudian yang nomor 14. Nah, sudah sampai nomor 14 nih Sobat 100. Semangat ya. Nah, nomor 14 ini tentang skala. Ini tentang skala. Sebuah peta berskala 1:3.500.000. Kemudian terdapat kota A, B, dan C yang terletak satu garis lurus dengan jarak A ke B 12 dan jarak A ke C adalah 20. Jika D terletak di tengah-tengah AB serta E di tengah-tengah BC, maka jarak D ke E adalah. Nah, yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya itu berapa. Nah, karena di sini satuannya dalam kilometer. Nah, untuk membahas soal ini lebih mudah kita visualisasikan ke dalam bentuk gambar. Jadi, tadi ABC itu adalah satu garis lurus, jadi kita bisa buat garis lurus. Nah, kemudian jarak A ke B 12, A ke C 20. Jadi yang paling jauh adalah C. Berarti di sini adalah A, di sini adalah C. Dan posisi B mungkin kira-kira di sinilah ya Sobat 100. Di sini adalah posisi B. Nah, A ke B tadi adalah 12. Di sini adalah 12 cm. Kemudian B ke C, nah ini tadi diketahui bahwa A ke C adalah 20. Kalau A ke B adalah 12, maka B ke C adalah 8 cm. Nah, diketahui lagi bahwa D terletak di tengah-tengah AB. Nah, D terletak di tengah-tengah AB, jadi kemungkinan D-nya ada di sini. Nah, ini adalah posisi D. Kemudian E ada di tengah-tengah BC. Nah, ini kemungkinan di sini adalah posisi E. Nah, karena D tadi di tengah-tengah AB, maka AB-nya tadi adalah 12. Berarti jarak dari A ke D adalah 6 cm. Kemudian D ke B juga 6 cm. Dan juga B ke E itu adalah 4 cm. Karena tadi E adalah tengah-tengah BC. Kemudian E ke C adalah 4 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jarak D ke E itu berapa? Nah, D ke E itu berapa? Nah, kalau kita bisa lihat, kita bisa jumlahkan nih Sobat 100. D ke E berarti 6 ditambah 4. 6 cm ditambah 4 cm. Yaitu 10 cm. Jadi ukuran pada denah D ke E adalah 10 cm. Tapi yang ditanya adalah ukuran sebenarnya. Nah, ingat nih, segitiga istimewa ya. Nah, oke. Di sini ada skala, di sini jangan merah ya. Ini adalah skala, kemudian ini JP, ini adalah JS. Nah, kalau yang ditanya adalah jarak sebenarnya. Jarak sebenarnya adalah di bagian ini, kita bisa tutup. Nah, jarak sebenarnya adalah JP dibagi S. Nah, berarti jarak sebenarnya adalah JP dibagi dengan S. Nah, maka sama dengan JP-nya tadi adalah jarak peta, yaitu 10 cm dibagi dengan S itu tadi skalanya adalah 1/3.500.000. Nah, kita bisa bentuk ke dalam bentuk pecahan, yaitu 1/3.500.000. Nah, pembagian dengan pecahan tadi seperti yang sebelumnya, nomor sebelumnya kita bisa balik. Maka 10 cm dikali dengan
3.500.000 per 1. Nah, kalau bagi 1 kan tidak merubah nilai ya Sobat 100. Maka kita bisa kalikan 10 dikali 3.500.000 yaitu 35 juta sentimeter. Jadi ukuran sebenarnya adalah 35 juta sentimeter. Tapi yang di option tadi diminta dalam kilometer. Berarti kita harus rubah senti ini ke dalam kilometer. Nah, kalau dirubah dari senti ke kilo, berarti dibagi berapa? Nah ya, dibagi 100.000 ya Sobat 100. Berarti nolnya nanti hilang 5. Maka diperoleh 300, berarti nolnya kita hilangin 5, 2. Berarti 350 km. Jadi ukuran sebenarnya dari D ke E adalah 35 km. Nah, kalau di optionnya, maka jarak D ke E adalah 350 km, yaitu yang B. Ini adalah jarak sebenarnya dari D ke E. Oke, seperti itu ya Sobat 100. Nah, jadi bisa kita cari juga dengan jarak sebenarnya semuanya terlebih dahulu, baru kita bisa kurangkan. Tapi menurut kakak lebih efektif kita cari jarak pada peta terlebih dahulu, baru dikalikan dengan skalanya. Biar lebih cepat saja. Oke? Nah, sudah sampai nomor 14. Kita bisa lanjutkan ke nomor 15. Ya. Kita bagi. Nah, oke. Nah, nomor 15 ini tentang aljabar kali ini. Nah, jika M sama dengan A ditambah B ditambah C, maka B ditambah 8C dikurangi 2 dalam kurung A dikurangi B ditambah 5 dalam kurung A dikurangi C adalah. Nah, ada permisalan M sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, nomor 15. Nah, kita tuliskan M sama dengan A ditambah B ditambah C. Kemudian diketahui B ditambah dengan 8C, kemudian dikurangi dengan 2 A min B ditambah dengan 5 dalam kurung A min C. Nah, ini kita bisa sederhanakan terlebih dahulu karena yang diketahui dalam posisi A ditambah B ditambah C. Nah, ini masih ada bentuk perkalian. Nah, kita bisa sederhanakan sama dengan, karena ini kita tulis B ditambah 8C. Nah, ini kan berkalian nih, kita bisa kalikan. Nah, ini juga bisa kita kalikan terlebih dahulu. Nah, maka negatif 2 dikali A itu adalah negatif 2A. Negatif 2 dikali negatif B berarti positif 2B. Ditambah 5 dikali A berarti 5A. Kemudian 5 dikali negatif C adalah negatif 5C. Nah, untuk mengoperasikan aljabar ini kita harus kelompokkan suku-suku yang sejenis, yaitu suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Nah, contohnya yang variabel yang sama berarti B ini dengan B, kemudian A ini dengan A. Nah, dan lagi yang C ini juga dengan C. Nah, seperti itu. Nah, kita kelompokkan, kita urutkan aja dari yang A terlebih dahulu. Negatif 2A ditambah 5A. Berarti 3A ya Sobat 100. Nah, kemudian yang B. B ditambah 2B berarti ditambah 3B. Kemudian 8C dikurangi 5C yaitu 3C. Nah, di sini koefisiennya 3, 3, 3. Maka kita bisa faktorkan. Nah, kalau kita faktorkan, 3-nya kita keluarkan berarti 3 dalam kurung A ditambah B ditambah C. Nah, coba sekarang dilihat. Tadi dimisalkan M itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Di sini juga ada A ditambah B ditambah C. Maka kita bisa ganti A ditambah B ditambah C ini dengan M. Sehingga 3M. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari operasi hitung
bentuk aljabar 8 B ditambah 8C dikurangi 2A ditambah 2B ditambah 5A dikurangi 5C. Nah, jadi jika M sama dengan A plus B plus C, maka B ditambah 8C dikurangi 2 dikali A min B ditambah 5 dikali A min C adalah yang 3M ya Sobat 100, yaitu di option yang B, yaitu 3M. Nah, oke, yang paling penting dalam operasi hitung bentuk aljabar, jika kita mau menjumlahkan maupun mengurangkan bentuk aljabar, kita harus mengelompokkan suku-suku yang sejenis atau suku-suku yang memiliki variabel yang sama, seperti itu. Oke, dan selanjutnya lanjut ke nomor 16. Nah, 16. Cukup cepat kan Sobat 100? Kita sudah sampai nomor 16. Nah, nomor 16 ini tentang persamaan linier satu variabel. Oke, soalnya seperti ini nih. Jika K merupakan penyelesaian 2X dikurangi 3X ditambah 5 dibagi 2 sama dengan X ditambah 4 dibagi 3, maka nilai 2K min 6 adalah. Nah, K adalah penyelesaian dari bentuk aljabar ini. Nah, berarti sama halnya K itu adalah nilai X-nya. Jadi kita harus tentukan terlebih dahulu besar nilai X-nya. Nah, kita tuliskan terlebih dahulu 2X dikurangi 3X ditambah 5 dibagi dengan 2 sama dengan X ditambah 4 dibagi 3. Nah, di sini ada persamaan linear satu variabel, kemudian ada pecahan 2 sama 3. Nah, menurut kakak kalau biar lebih gampang, kita hilangkan saja pecahannya. Caranya bagaimana? Untuk menghilangkan pecahan ini, kita bisa mengalihkan dengan KPK dari 2 dan 3. Nah, ini ada 2 dan di sini 3 penyebutnya. KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Nah, berarti semuanya kita harus kalikan dengan 6 biar pecahannya hilang. Nah, kalau kita kalikan dengan 6, maka 6 dikali dengan 2 yaitu 12X. Nah, kemudian 6 dibagi 2 yaitu 3. Maka dikurangi 3 dalam kurung 3X ditambah 5. Sama dengan 6 dibagi 3 adalah 2. Maka 2 dalam kurung X ditambah 4. Nah, pecahannya sudah hilang. Kita tinggal menyederhanakan bentuk perkalian ini, terus kita pindah ruaskan. Nah, berarti sama dengan 12X. Kalau kita kalikan, negatif 3 dikali dengan 3X adalah negatif 9X. Kemudian negatif 3 dikali 5 adalah negatif 15. Sama dengan 2 dikali X berarti 2X. 2 dikali 4 berarti 8 plus 8. Nah, kita kelompokkan nilai X-nya. Maka di sini 12X dikurangi 9X, ini positif 2X dipindah menjadi negatif 2X sama dengan 8, negatif 15 pindah menjadi positif 15. Oke. Nah, 12 dikurangi 9 adalah 3. 3 dikurangi 2 adalah 1. Berarti jadinya X sama dengan 8 ditambah 15 adalah 23 ya Sobat 100. Nah, jadi X-nya adalah 23. Karena tadi K-nya adalah penyelesaian, maka K-nya juga sama dengan 23. Nah, tapi belum selesai. Ini baru nilai K. Nah, yang ditanyakan tadi adalah 2K dikurangi 6 sama dengan. Nah, K-nya kita bisa substitusikan. Berarti 2 dalam kurung 23 dikalikan dikurangi dengan 6. Nah, jadi K-nya kita ganti 23. 2 dikali 23 adalah 46. Jadi 46 dikurangi 6 sama dengan 40. Jadi nilai 2K dikurangi 6 adalah 40 ya Sobat 100. Nah, kalau di optionnya kita lihat, maka nilai dari 2X dikurangi 6 adalah 40, yaitu di option yang D, yaitu 40.
Oke, cukup mudah kan Sobat 100? Jadi selain kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya, kita juga bisa samakan terlebih dahulu penyebutnya, kemudian dia dikali silang. Sama saja. Bergantung Sobat 100 yang paling mudah yang mana. Oke, selanjutnya kita ke nomor 17. Ya, kita hapus terlebih dahulu. Nomor 17. Nah, nomor 17. Nah, nomor 17. Oke. Nomor 17 soalnya seperti ini. Nah, ini juga kalau ini tadi tentang persamaan linear satu variabel, kalau ini adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjang dan lebar sisi berturut-turut 9x ditambah 2 meter dan 7x dikurangi 4 meter. Mempunyai keliling tidak lebih dari 60 meter. Panjang kebun tersebut adalah berapa? Nah, di sini ada soal tentang segi 4 yang diaplikasikan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ingat di poin pentingnya adalah kelilingnya tidak lebih dari 60 meter. Berarti tandanya apa nih Sobat 100? Kurang dari atau kurang dari sama dengan atau lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, kita bahas ya Sobat 100. Oke, jadi tadi diketahui bahwa panjangnya adalah 9x ditambah 2 meter. Kemudian lebar itu sama dengan 7x dikurangi 4 meter. Nah, kemudian kelilingnya. Kelilingnya adalah tidak lebih dari 60. Berarti kelilingnya, kata singkat keliling, tidak lebih dari 60 meter. Nah, tidak lebih berarti 60 meternya ikut ya Sobat 100, tetapi tidak boleh lebih dari 60. Berarti 60 ke bawah. Jadi tandanya adalah kurang dari sama dengan, karena 60 meternya masih boleh. Nah, rumus keliling persegi panjang. Ayo apa? Ya, keliling persegi panjang adalah 2P ditambah 2L kurang dari sama dengan 60. Nah, ini kita bisa sederhanakan kalau kita seandainya kita semua bagi dengan 2. Nah, kalau kita bagi 2 berarti hasilnya adalah P ditambah L kurang dari sama dengan 30. Nah, habis sudah kita sederhanakan, nah kita baru substitusikan untuk menentukan nilai X terlebih dahulu. Nah, kalau kita substitusikan nilai panjangnya tadi adalah 9x ditambah 2 ditambah lebarnya 7x dikurangi 4 kurang dari sama dengan 30. Nah, kalau kita jumlahkan 9 ditambah 7 adalah 16. Jadi 16x 2 dikurangi 4 itu adalah negatif 2 kurang dari sama dengan 30. Nah, 2-nya kita pindah ruaskan berarti 16x kurang dari sama dengan 32. Nah, maka X-nya adalah kurang dari sama dengan 32 dibagi 16, yaitu 2. Jadi X-nya itu kurang dari sama dengan 2. Nah, karena yang ditanyakan tadi adalah panjangnya dalam pertidaksamaan, maka kita substitusikan. Ingat Sobat 100, kalau kelilingnya kurang dari tidak lebih dari 60 meter, maka panjangnya juga pasti tidak boleh lebih dari 9x ditambah 2. Kenapa? Kalau dia lebih besar atau lebih panjang, maka kelilingnya juga akan semakin panjang juga. Nah, tapi karena ada batasannya, berarti panjangnya juga harus kurang dari sama dengan. Maka panjang itu kurang dari sama dengan 9x ditambah 2. Lebarnya pun juga demikian. Kurang dari sama dengan 7x dikurangi 4. Nah, kita substitusikan nilai X-nya tadi karena pertidaksamaan kita ambil yang paling besar, yaitu 2. Jadi panjang
kurang dari sama dengan 9 dikali 2 ditambah 2. Nah, 9 kali 2 adalah 18. Berarti panjangnya kurang dari sama dengan 18 ditambah 2. Nah, panjangnya kurang dari sama dengan 20 meter. Nah, jadi dalam pertidaksamaan panjang persegi panjang tersebut kurang dari 20 meter. Nah, sekarang diperhatikan optionnya yang panjangnya kurang dari 20 meter adalah yang B. P kurang dari 20 meter. Jadi option nomor 17 adalah panjangnya kurang dari 20 meter. Seperti itu ya Sobat 100. Ingat di konsep keliling yang tidak lebih dari 60 meter sama aplikasi ke panjang dan lebarnya. Seperti itu. Karena tandanya ini bisa berubah bergantung soalnya. Jadi Sobat 100 harus memahami benar-benar konsepnya untuk tanda pertidaksamaan ini. Oke? Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke nomor 18. Nah, nomor 18. Nomor 18 ini soal tentang himpunan. Nah, pertanyaannya adalah diketahui himpunan T sama dengan X demikian hingga X kurang dari 15, di mana X anggota bilangan prima. Banyak himpunan bagian dari T yang mempunyai 3 anggota adalah. Nah, untuk menentukan banyak himpunan bagian ada 2 cara, yaitu dengan rumus 2 pangkat N maupun dengan segitiga Pascal. Nah, untuk soal yang pertanyaan yang mempunyai 3 anggota, mempunyai 2 anggota, mempunyai 1 anggota, dan seterusnya, itu kita menggunakan konsep segitiga Pascal. Nah, sebelum menggunakan konsep segitiga Pascal, kita harus tentukan terlebih dahulu himpunan T ini ada berapa banyak anggotanya. Oke, kita daftarkan satu persatu terlebih dahulu. Nah, di sini cukup ya sekalian Sobat 100. Oke, nah di sini nomor 18. Nomor 18. Tadi T itu sama dengan X, di mana X kurang dari sama dengan 15, X anggota bilangan prima. Nah, berarti T, nah anggota bilangan prima kurang dari 15 berapa Sobat 100? Nah, anggota bilangan prima yang kurang dari 15 itu 2, terus 3, terus 5, 7, 11, sama 13. 9 bukan termasuk bilangan prima. 15 juga bukan termasuk bilangan prima karena bisa dibagi 3. Dan kalau 15 bisa dibagi 5. Maka banyak anggotanya kalau kita daftarkan satu persatu adalah ada 2, 3, 5, 7, kemudian 11, kemudian 13. Oke, nah ini adalah anggota-anggota dari himpunan T. Nah, maka banyak anggota kita singkat NT adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, sampai di sini selanjutnya kita menggunakan konsep segitiga Pascal. Karena banyak anggotanya ada 6, kita buat segitiga Pascal. Masih ingat kan segitiga Pascal? Yaitu di sini 1, 1, 1. Kemudian 1, 2, 1. 1, 3, 3, 1. 1, 4, 6, 4, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Kemudian 1, 6, 15, 20, 15, 6, dan 1. Oke, nah sekarang dari sini. Nah, kenapa diberhenti di 6? Karena anggotanya ada 6. Jadi kita harus buat barisan sampai ada angka 6 di samping kiri ataupun di samping kanan. Kita harus berhenti. Kalau dia 5 anggota berarti berhentinya sampai sini. Kalau dia 7 anggota berarti lebih ke bawah lagi. Seperti itu Sobat 100. Nah, selanjutnya untuk menentukan banyaknya anggota himpunan bagian yang punya 3 anggota, kita bisa mulai dari ruas kiri ataupun ruas kanan, sama aja. Nah,
Kalau kita mulai dari ruas kiri, 1 itu adalah banyak himpunan kosong. Banyak himpunan kosong, lambangnya seperti ini. Kemudian 6 ini yang 1 anggota. Kemudian ini 2 anggota, ini 3 anggota, ini 4 anggota, di sini 5 anggota, dan di sini 6 anggota. Nah, karena yang ditanyakan banyaknya anggota, banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota. Nah, 3 anggota yang ada di sini. Nah, ada berapa Sobat 100? Nah, benar sekali ya. Jadi banyaknya himpunan bagian yang beranggotakan 3 anggota itu ada 20. Jadi himpunan bagian yang ini 3 anggota ada 20 jenis ya. Jadi kalau kita kombinasikan bisa 2, 3, 5, kemudian 2, 3, 7 seperti itu, ada 3 anggota. Jadi dia dikombinasikan semuanya akan ada 20 kombinasi yang berbeda. Itu berarti banyaknya himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Nah, kalau untuk optionnya, banyak himpunan bagian dari T yang mempunyai 3 anggota adalah yang di sana tadi jawabnya ada 20 buah, yaitu yang B, yaitu 20 buah. Oke, Sobat 100. Jadi ada 2 rumus, tadi ada segitiga Pascal sama 2 pangkat N. Langkahnya harus tentukan terlebih dahulu banyak anggotanya ada berapa. Nah, oke? Masih semangat kan? Ada nomor 19 sekarang. Nah, kita lanjutkan ke nomor 19. Nah, nomor 19 ini, ini tentang himpunan lagi. Nomor 19 adalah tentang himpunan. Diketahui S semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 10. Kemudian himpunan A adalah X di mana X lebih besar dari 3, lebih besar sama dengan 3, dan X kurang dari sama dengan 8. X anggota bilangan bulat. Kemudian B, X di mana X kurang dari 10, di mana X anggota bilangan prima. Yang ditanyakan, maka A irisan B adalah. Nah, kita harus definisikan terlebih dahulu atau daftarkan terlebih dahulu anggota-anggota dari masing-masing himpunan. Nah, tadi S-nya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10 ya, Sobat 100. Kemudian A. A adalah, saya tuliskan X di mana X-nya lebih besar sama dengan 3. Nah, kurang dari sama dengan 8. Dan X anggota bilangan bulat. Nah, kita bisa daftarkan satu persatu dulu. Berapa saja anggota dari himpunan A? Nah, anggota himpunan A, bilangan bulat. Kalau ada tanda pertidaksamaan yang ada tanda sama dengannya, berarti angka 3 maupun angka 8 itu ikut di dalam himpunan. Jadi, anggotanya karena dia bilangan bulat, berarti 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini adalah anggota himpunan A. Selanjutnya yang anggota himpunan B. Himpunan B tadi X di mana X-nya kurang dari sama dengan 10, di mana X anggota dari bilangan prima. Nah, anggota dari bilangan prima. Nah, kalau kita daftarkan anggotanya, B adalah, nah tadi anggota bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7. Nah, itu saja kalau di bawah 10. Berarti anggotanya 2, 3, 5, 7. Nah, 9 tadi bukan bilangan prima. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi adalah A irisan B itu sama dengan. Nah, kalau irisan berarti kita harus tentukan anggota-anggota yang sama.
antara anggota A dan anggota B. Nah, tadi kan kita sudah daftarkan satu persatu anggota dari himpunan A maupun anggota dari himpunan B. Nah, kita lihat adakah dari anggota himpunan A maupun himpunan B ini yang sama. Nah, contoh di A itu ada 3, di sini ada 3, di sini juga ada 3. Di sini ada 5, di sini juga ada 5. Dan di sini ada 7, di sini juga ada 7. Tapi di sini nggak ada 2. Nah, berarti A irisan B adalah, kita tuliskan yang sama saja. Berarti 3, 5, 7. Seperti itu. Cukup mudah kan Sobat 100? Kalau irisan dicari yang sama. Kalau gabungan kita tinggal gabungkan yang sama ditulis satu kali. Nah, kalau untuk soal yang nomor 19 tadi berarti optionnya maka A irisan B adalah 3, 5, 7 yaitu di option yang A. Nah, seperti itu Sobat 100. Oke, cukup mudah kan untuk dua soal himpunan tadi. Yang pertama tentang himpunan bagian, yang ini tentang operasi hitung pada himpunan yaitu ada irisan. Nah, yang nomor 20 sekarang masih tentang himpunan. Nomor 20 masih tentang himpunan. Nomor 20, nah soalnya seperti ini. Dari 30 siswa, diketahui 19 orang senang IPA dan 21 orang senang IPS. Jika ada 2 anak tidak senang IPA atau IPS, maka yang senang kedua-duanya adalah. Nah, jadi ada 2 jenis pelajaran. Pelajarannya yang pertama ada IPA, kemudian ada IPS. Ada yang tidak suka keduanya, tapi ada yang ditanyakan adalah yang suka kedua-duanya. Kalau ada yang suka kedua-duanya berarti 2 buah himpunan IPA dan IPS ini dia beririsan atau berpotongan. Nah, untuk soal cerita seperti ini, Sobat 100 lebih mudah digambar ke dalam diagram Venn. Ingat kan diagram Venn? Nah, kita lanjutkan ke nomor 20. Nah, tadi kalau kita buat diagram Venn, nah seperti ini. Nah, tadi semestanya ada 30 siswa. Jadi kita bisa tuliskan semestanya 30. Nah, karena ada yang suka kedua-duanya, maka 2 buah himpunan ini pasti berpotongan. Nah, misalkan yang pertama sebelah kiri adalah IPA dan yang sebelah kanan adalah IPS. Nah, ada yang tidak suka kedua-duanya tadi ada 2 anak. Berarti kalau dia tidak suka kedua-duanya ada di luar. Kemudian yang suka IPA ada 19, tetapi ada yang suka kedua-duanya. Yang ditanyakan adalah yang di sini. Dia suka dua-duanya, IPA maupun IPS. Yang IPA tadi 19, karena di sini saya misalkan X, maka di sini adalah 19 dikurangi X. Nah, kemudian yang IPS ada 21, karena di sini saya misalkan X juga, dan di sini berarti 21 dikurangi X. Nah, setelah kita gambarkan ke dalam diagram Venn, pasti total antara IPA yang suka kedua-duanya, IPS dan yang tidak suka kedua-duanya harus dia sama dengan 30 ya Sobat 100. Nah, jadi kita bisa bentuk ke dalam bentuk aljabarnya 19 dikurangi X ditambah X ditambah 21 dikurangi X ditambah 2 sama dengan 30. Nah, ini yang suka IPA saja, suka kedua-duanya, suka IPS saja, yang tidak suka kedua-duanya, dan totalnya ada 30 siswa. Nah, oke, sekarang diperhatikan. Di sini min X, di sini X. Berarti dia bisa habis ya Sobat 100. Nah, ini pasti bisa habis. Berarti kita bisa bentuk 19 ditambah 21 min X ditambah 2 itu sama dengan 30. Nah, 19 ditambah 21 itu adalah 40 ya Sobat 100. 40 ditambah 2 berarti 42. Jadi 42 dikurangi X sama dengan 30. Nah, untuk menentukan nilai X-nya kita pindah ruas 30-nya. Nah, X-nya kita pindah menjadi positif. 42 dikurangi 30 yaitu 12. Jadi X-nya atau yang suka kedua-duanya adalah 12 anak atau siswa. Seperti itu. Nah, ini ada 12 anak. Nah, di sini
kalau di optionnya, maka yang senang keduanya adalah yang D, yaitu 12 orang atau 12 anak, atau boleh juga 12 siswa. Oke, seperti itu untuk soal cerita tentang himpunan. Jadi biar lebih mudah harus digambarkan ke dalam diagram Venn. Oke, bagaimana Sobat 100? Mungkin closing. Oke, closing, kita disuruh closing ya. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita hanya bisa membahas sampai nomor 1 sampai nomor 20 terlebih dahulu. Nah, nanti di kesempatan berikutnya jangan lupa tetap ikuti 100 Institute. Kita akan bahas dari nomor 21 sampai nomor 40 ya Sobat 100. Oke, terus lagi pesan buat Sobat 100 yang ada dimanapun, jangan lupa like dan subscribe untuk 100 Institute, dan ini bisa diklik juga di www.100institute.com. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah!